Halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog AD. Dan kali ini hari Sabtu, jadi waktunya saat Mori. Gua pakai si Bruno dan di situ sudah ada Gabe. Tadinya mau nungguin si Diar, tapi dia kayaknya belum bangun deh. Jadi langsung gas aja. Akhirnya hari Sabtu yang cerah. Oh my god, sangat cerah dan rame. Aspal kering, surganya para biker, jalanan sepi. Enaknya. Dan sekarang gue pakai si Bruno. Ya, akhirnya kesempatan bikin motovlog pakai si Bruno ini. Aduh, si Bruno, si ganteng. Wis, gila, bos Gabe jago banget. Tapi asli sih, kalau misalnya kita naik motor yang touring gitu ya, kayak yang di punya Gabe itu tuh apa namanya, Ducati Multi, handlingnya tuh enak banget sih, parah. Kayaknya semua motor touring gitu tuh, touring oriented sport gitu, handlingnya tuh juara deh. Enak. Cuman kendalanya apa? Ya kendalanya ya motornya tinggi sih, itu aja. Nah, kalau misalnya kayak naked kayak yang kayak gini, ya kan, kayak si Bruno, handlingnya enak, nyaman juga, tapi apa ya, seat height-nya low, jadi itu enak gitu loh. Jadi tergantung motornya sih ya. Rata-rata kalau untuk motor naked seat height-nya itu dari low ke medium, nggak ada yang tinggi kayak motor touring atau kayak motor sport. Dan gue juga pengen sambil sharing aja ke kalian. Jadi Bruno ini dia sudah jalan 6.400an kilometer. Gue udah make ini tuh 500 km kurang lebih. Karena pas ini dateng langsung gue pakai terus servis segala macam. Dan oh ya, kalau ngomong-ngomong tentang servis di MV Agusta gitu ya, untuk motor MV Agusta maksudnya, itu ya 11-12 lah, kayak moge-moge Jepang. Biayanya juga masih dalam batas wajar gitu kan. Cuman ngerinya gini guys, kalau misalnya kita inden part apa, itu lamanya minta ampun. Itu satu. Terus kedua, harganya kadang mengejutkan, itu aja sih. Kita ke Paun kan? Ke Paun. Apanya? Kita ke Paun. Ke Paun. Iya. Ya. Oh, enak banget deh beloknya. Gue juga bisa sih. Cuman masih beradaptasi. Jadi suatu saat bakal lebih lincah kayak dari ini. Si Bruno ini enak banget rasanya kalau kita gas terus kita naik gigi gitu loh. Jadi kayak kalau gue tuh cara mengendarai motor ini tuh jadi kayak gas ngeng teng teng teng, itu enak banget sih. Kick shiftnya mulus abis, parah. Kick shift yang naik ya, bukan yang down. Mama, jalan rusak. Dan ini suspensinya keras sih, kayak sport aja. Jadi ini tuh basicnya tuh dari F3 Brutale ini 675, ini basicnya dari F3 yang 675. Jadi benar-benar sama lah dari segi mesin, mungkin sasis juga, cuma bedanya ini naked gitu aja, beda tipe. Tapi torsinya sih buset dah galaknya, ya Allah, nggak ngotak ini motor. Dengar sih yang versi 675 tuh jadi dia lebih galak ketimbang yang versi 800-nya. Ya dengar aja ya. Sumpah nih, torsinya tuh bener-bener senarik itu gitu loh. Wow, pemandangan yang cukup indah. Terus juga karena ini dia kan si Bruno ini dia tuh sebenarnya Brutale tapi buntutnya pakai punya dragster kan. Jadi ya seperti yang gue bilang, motor ini motor mutan, motor hybrid, semuanya digabung-gabung gitu kan. Jadi posisi ridingnya itu campur-campur juga gitu loh. Kalau dia punya pakai Brutale yang biasa, itu tempat duduknya itu agak tinggi, dia seat height-nya agak tinggi. Kalau punya dragster dia agak rendah, agak low. Jadi ini tempat duduknya ala dragster, tapi kemudinya itu stang fat bar si Brutale 675 biasa gitu. Jadi menurut gue enak sih, jadi makin enak. Karena kalau misalnya pakai punya Brutale yang biasa ya, tempat duduknya itu dia agak tinggi, jadi agak kayak sedikit kayak beginilah. Tapi belum nunduk, masih kayak ala-ala nunduk gitulah. Tapi kalau punya dragster, posisinya jadi kayak upright gitu. Cuman yang gak enaknya ya kita ngebut, anginnya kena banget sih, kena telak banget sih. Karena ini kan naked ya kan, jadi kalau ngebut ya pasti kena angin. Beda kayak fairing masih agak cover windshieldnya, ini nggak ada. Wah, dan
paling kalau misalnya gue pengen modif-modif apa ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue mau nambahin footstep belakang ya kan, karena ini belum ada untuk yang body dragster ya. Gue mau nambahin itu sama mudguard supaya nggak nyiprat pembonceng belakang termasuk gue juga. Terus sama mungkin naruh plat depan nih ya kan, naruh apa, bikin bracket buat plat depan karena supaya ya biar aman aja lah gitu kan. Karena ini nanti purpose-nya ini ya mau ibaratnya itu motor moge tapi dipakai di hari biasa gitu loh. Jadi masih enak lah. Karena nekat ya kan. Beda kalau pakai full fairing yang sport 600 cc, 1000 cc gitu agak riwes sih menurut gue. Jadi kayak itulah kenapa gue mengambil naked sih, supaya untuk bisa city riding di hari biasa sama buat touring kegunaannya nanti. Motor ini tuh sebenarnya ya motor all around sih, jadi ya mau dipakai apa aja enak lah. Track day bisa, city riding bisa, sama touring kayak gitu. Gila jalanannya asik banget ya. Sabtu sepi juga nih. Dan ini tuh dipakai buat belok-belok gitu, kalau misalnya ala-ala corner gitu ini juga masih enak sih. Pede lah istilahnya ya kan, pede lah lu buat belok-belok. Panahan as always ya, rame banget. Buat narik tuh enak banget. Seenak itu, parah. Halus lagi. Dan mungkin semua lanet MV juga sama ya. Ini throttle gasnya tuh responsif abis gitu loh, sensitif banget. Kayak gas spontan gitu deh. Parah. Aduh. Terus remnya juga ya Allah super pakem. Ya sama lah kalau misalnya kita ngomongin test ride motor ini 11-12 lah sama MV yang udah gue test ride sebelumnya, yang punyanya si Arda itu. Ferrari semua cuy, pada dikeluarin. Terus kalau misalnya dibawa pelan ini juga enak, stabil, steady gitu deh. Dan mesinnya tuh ya, yang penting tuh mesinnya tidak panas. Ya Allah, aneh banget kan nih. Oh ya, terus alasan kenapa gue nggak mau ganti spion jadi bar end ya kan, memang sih jadi lebih ganteng. Tapi kalau gue karena nanti kegunaannya untuk dipakai hari biasa, jadi gue lebih suka pakai spion ini sih. Ya gue lebih pilih ini aja, udah bagus juga sih. Udah paling simple lah istilahnya, kayak gitu. Tuh ya kan, kalau pakai motor touring tuh dia agak tinggi seat height-nya. Si Gabe tuh tingginya 11-12 lah sama gue. Jadi kayak agak sedikit jijit lah. Dan yang pasti dalam waktu dekat ini, nggak tahu bulan ini bulan depan, gue sama anak-anak Termos mungkin bakal bukan ngadain sih, ada acara touring gitu. Dan gue mau pakai si Bruno. We'll see. Dan kita juga udah mau nyampe Paun ya kan, ntar lagi ketemu teman-teman yang lain. Pakemnya remnya ya Allah. Rem depan aja dipakai, rem belakang juga bisa ngerem sih. Cuman ya gitu, apa ya, tipikal rem belakang lah ya. Powernya cuma 20%. Oke. Sudah mau sampai ya riding kali ini. Motovlog pertama pakai Bruno. Sampai di sini dulu, gengs. Mana yang lain? Oh, itu dia. Di sini tuh enak banget sih. Kalau misalnya buat senam, buat jogging di sini, gila, pohonnya rindang banget, rindang. Oke, sampai juga di sini. Apa kabar lau? Tukang panjat. Ya udah, gua akhirin sampai sini dulu. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Peace.